pengajian BKMT, pengajian Aisyah, pengajian Fatayat Muslimat hari Jumat. Yang menjadi masalah pagi Jumat yang senam dengan usaha. Bukan senamnya Pak Camat, minta maaf. Bukan senamnya. Habis Jumat pengajian, pagi Jumat senam. Yang jadi masalah pakaian senam itu. Memang berjilbab, tapi baju ketat, celana ketat. Masya Allah. Senam depan kantor camat. Masya Allah. Depan tempel, baca manggung lagi gini. Matilah dengan tempel ini. Baguslah. Selesai biduan, banyak biduan jual cabai di pasar tuh. Sabar, sabar. Ya, sabar. Ado laki kamu, ado. Jangan ngamuk-ngamuk. Ngomong biduan tempel, ngamuk lah itu. Payu panitia, pegang tiang tuh nah. Robo itu viral gitu. Tanggung jawab pertama sekali camat dan ibu dewan. Ustaz nomor 3. Hati-hati Pak ya. Hati-hati, insya Allah aman. Pun kamu nyempak kena timpo itu, insya Allah mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, mendengar pengajian, mengambil ibadah, mati dia dalam pengajian, insya Allah surga. Kalu punya adik teman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah. وجعل هذه المجلس مجلس السنة النبي من المغفرة والعافية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي تمهض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, Bapak Haji, Ibu Haja, khusus di Desa Bampres, Kecamatan Tuan Negeri, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan Allah guru kami, pimpinan pesantren muda yang ada di Desa Bampres, Bapak Kiai Solehan, sahabat dan CS guru saya. Yang dimuliakan Allah para tokoh agama, para pegawai syarak, para sesepuh yang berjalan didahulukan selangkah, yang tempat didudukan di tempat yang mulia, dan tentu yang paling dimuliakan Allah, para unsur pejabat muspida pemerintah Kabupaten Musirawas, hadir di tengah-tengah kita anggota legislatif DPRD Kabupaten Musirawas, Ibu Dewan yang dimuliakan Allah, dan Pak Camat yang sudah menyampaikan sambutan tadi. Camat baru 5 bulan, cuman kamu bersyukur dapat camat bentuknya macam ini. Sak tinggi, laga, pakai kacamata, jenggot dari jauh, pikir pengundang Afgan kamu tadi. Pukul camat, Masya Allah. Ibu Dewan belagak, Pak Camat belagak. Kalau nak ceramah ke Kota Jambi, tak pernah lupa lewat Kampung Terembesi. Aku ceramah jadi grogi jengok camat dan Ibu Dewan yang besar tinggi. Wah, jengok tegak besar tinggi, tak duduk besar tinggi. Jangan yang salah bercakap, kena dinyaknya. Jadi hari ini senang dan bahagia duduk bersama para orang yang dimuliakan Allah ini. Tentu dikelilingi oleh berkah ilmu, la barakatin ilma illa man kiramati alamin masyayikhi. Tidak kau dapat kemuliaan ilmu kalau kau tidak menghargai guru-guru di antara kalian. Yang duduk ini betul kado Bu Cabuk Dewan tadi. Bampres ini kampung santri. Jadi kalau kita nyeramah ayo Bampres ini sama macam kita ngaram air laut. Ngajar buaya berenang, awak berkata. Nah gitu ini mana aku tidak terus terang, mana aku bukan sekali 2 kali Pak Camat masuk ke Bampres. Ya, dari zaman Bahola, dari zaman Bohang belum temu buat kayu lah sampai kini betunas. Aku masuk Bampres ini, jadi aku tahu betul macam mana adat budaya Bampres ini. Yang jelas kapan masuk sini tidak akan pernah kita kelaparan. Hidangan itu selalu banyak, dari gonjeng sampai ke Teluk Puyuh.
subhanallah. Kemana aku tadi agak ragu nak makan, pas jatah kue depan aku tertutup, tidak dibuka-buka. Nak makan tu kalau saya. Aku ragu, pikir aku jualan ni tadi. Tidak mau duit, mana nak bayarnya. Jadi kalau gitu Pak, melihat inilah yang disebut dengan barokah. Barokah berasal dari kata birkatun, tempat wadah yang menampung. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan berkah di kampung itu. Walakin kazzabu fa aghasnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak mereka di antara mereka menipu, membohongi Allah, mendustai Allah. Maka kami tarik, kata Allah, berkah dari kampung itu. Kalau Allah sudah tarik berkah dari kampung kita, kemana lagi hidup tidak berlayar? Kalau mati di bumi masih pacak dikubur gitu di bumi. Tapi kalau terusir dari bumi, pengen lari kemana bumi yang bakal kita pindah? Planet Mars, lu pacak ditumpah. Maka gitu hari ini jauh dari sombong, jauh dari angkuh. Yang duduk kita yakin adalah orang yang diberkahkan. Sab'atul malaika min mayali, 700 malaikat membentangkan sayap dalam majelis ini. Mudah-mudahan berangkat dari tempat duduk ini, Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan dosa kita yang akan datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Di dalam Quran surat Al-Fat dikatakan mereka yang membuka diri untuk sampai kepada kebaikan Allah, hijrah mereka dari keburukan kepada kebaikan. Kata Allah, aku ampunkan dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Ibu datang ke sini bukan sekedar nak nonton Pak Camat, datang ke sini bukan nak nyengok ceramah Ustaz Aidil, datang ke sini bukan cuma nak nyengok Ibu Dewan, apalagi nak nyengok Kiai Solehat. Setiap hari kamu nyengok ini. Yang ingin kamu dapatkan di sini bagaimana hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Setiap tahun Isra Mi'raj ini diadakan, Pak Camat. Kalau 20 tahun kita tinggal di Pampres, maka 20 tahun kita adakan Isra Mi'raj. PHGI Maulid Nabi, nuzul Quran. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma ritual individualis atau justru mengefek dalam kehidupan kita sehari-hari? Aman tiap tahun kita ngado ke cuma ngabis kotak senek merangi tak berubah balik kenyataan masih ke ngejin dula. Maka apa yang kita harapkan dari setiap majelis pengajian ini? Ibu-ibu yang hijrah total, rubah cara pakaian, rubah cara ibadah. Pengajian bagus, apa hari Jumat Ibu Dewan, mohon maaf, pengajian BKMT, pengajian Aisyah, pengajian Fatayat Muslimah hari Jumat. Yang menjadi masalah pagi Jumat yang senam dengan usaha. Bukan senamnya Pak Camat, minta maaf. Bukan senamnya. Habis Jumat pengajian, pagi Jumat senam. Yang jadi masalah pakaian senam itu. Memang berjilbab, tapi baju ketat, celana ketat. Masya Allah. Senam depan kantor camat. Masya Allah. Banyak kamu senam, wak masuk sini ini, wak kamu senam ini. Maka rubah. Ya, bu. Perubahan adalah sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita nak berharap dari sesuatu yang tidak berubah, apa? Peradaban kehidupan balak kalau di mana-mana yang disebut oleh Pak Camat tadi, yang Umi Kron, Pak Kron, Tante Kron tadi. Lamulu gitu ngadapnya. Kalau nyekap kata Pak Camat terus serang, rontok ekonomi pada tahun 1998 dengan krisis moneter, harga rupiah melonjak mangko dolar sampai 20.000 satu dolar. Belum hancur ekonomi tahun itu. Rontok ekonomi pada tahun 2007, munculnya Lehman Brothers, pusat ekonomi Amerika, Yunani dan Italia. Belum hebat. Tapi rontok ekonomi gara-gara corona, komunitas rondo mempesona ini. Dari 2019, anak 2022 dah sudah seluruh semenos juga ini. Habis waktu kita, ya Allah, berapa banyak karyawan di PHK, berapa banyak pabrik-pabrik tutup, bank bangkrut, hotel tutup. Teka biduan tempel, kacak manggung lagi gini. Matilah biduan tempel ini. Baguslah, selesai biduan, banyak biduan jual cabai di pasar tuh gini. Selesai. Maka kita ujian hebat, ujian ini ya Allah.
aku tidak kena nyala pemerintah, tidak kena aku. Ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Belum tentu. Karena setiap kebijakan likulukum mas'ul an mas'ulun an ra'iyati. Kalau memang pemimpin zalim, maka pemimpin yang akan mempertanggungjawab di hadapan Allah. Manggani kau ikut baik, menuju kamu jarak semayang berjarak soft. Jadi nak soft nak minang yang penting semayang. Kita kalau berdebat dengan isu secara agama selesai. Ini yang dituntut. Ini yang dituntut Mi'raj. Ketika Nabi naik ke atas, kata Nabi, ya Jibril, kalau seandainya aku menoleh, kehancuran umat sudah tampak di mataku. Wada'an minal yamin da'a Yahud, wada'an minal yusra da'a minal Nasara. Orang yang memanggilku di sebelah kanan saat aku Mi'raj naik ke atas, Muhammad, ya Muhammad. Kata Nabi, aku tak menoleh ya Jibril. Kenapa? Karena itu panggilan Yahudi. Sabar, sabar. Ya, sabar. Ado laki kamu, ado. Mana ngamu-ngamu ngomong biduan tempel ngamu lah itu. Payo panitia pegang tiang tu nah. Robo itu viral gitu. Tanggung jawab pertama sekali camat dan ibu dewan. Ustaz nomor 3. Hati-hati Pak ya. Hati-hati. Insya Allah aman. Pun kamu nyempak kena timpo itu insya Allah mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, mendengar pengajian, mengambil ibadah, mati dia dalam pengajian, insya Allah surga. Kalu. Kanu punya ade teman tu. Bu, sabar, slow. Jatah ibu ado, agak dalu cuman. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa da'a Yahud, da'a Nasara, Nabi itu dipanggil dari sebelah kanan. Ini tantangan, bu, Pak ya. Jadi mohon maaf, kalau kita ingin melihat ini cerminan hidup 1453 tahun yang lalu Nabi Muhammad meninggal. Tapi kenyataan kita dibenturkan dengan agama di negeri kita sekarang ini. Ya, ketika di parlemen, di dewan, ketika rapat paripurna, isu sara agama yang diangkut, radikalisme, fundamentalisme, ya, mayoritas Islam dirong bombardir, dianggap teroris. Di parlemen, di MPR, bahkan tata di dunia kepresidenan, agama ini sangat laku sekarang dibicarakan. Ini misi, Nabi tak menoleh. Ketika Yahudi dan Nasrani punya misi kristenisasi, maka disitulah Pak Camat perlunya penguatan ekonomi umat. Kampung yang di ujung kampung bohang, yang di ujung kampung tidak terjamah itu, yang saro-saro, yang miskin-miskin, yang nak mati lah, tetegak lagi nak mati. Itu mudahnya disusara dengan agama. Diantar minta kardus, dikasih duit 100.000, dijadikan anaknya sekolah dengan syarat mereka pindah agama. Walam tardu ankal Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela dan redha kepada kita sebelum kita ikut kepada agama mereka. Kalau bicara toleransi, Islam lebih toleransi. Tapi kalau ada misi kristenisasi, hati-hati. Itu yang dicerminkan ketika Nabi Mi'raj di atas itu. Dari mana kita diisusarakan? Islam di Indonesia adalah umat yang mayoritas, tapi kita dibenturkan. Di mana dibenturkan? Ujinya pula corona ini tidak datang waktu tahun baru Imlek. Uji pula corona ini tidak datang waktu apa sok cengcupaca, ya betul? Nah aku lagi dah acak nyebut sedut. Nah giliran nak Ramadan, nah ini datang. Akhirnya dibuat isu, diangkat menjadi opini publik yang berpening palak kita di dusun. Ya mana nak ngurus utang, laki kanji galak ngitir jano. Banyak gawe lain. Urusan gitu. Tuba liman saqalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang merasa dirinya kurang sehingga dia sibuk mencari kekurangan dirinya. Tapi celaka benar orang yang merasa dirinya punya kelebihan sehingga dia banyak waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Jangan kamu pikir yang sholat selamat. Jangan kamu pikir yang bersurban selamat. Jangan kamu pikir yang berjubah adalah selamat. Keselamatan itu mutlak milik Allah. Kita hanya berikhtiar sampai kepada keselamatan. Kumpul Nabi dengan para sahabat. Oh betul pula di belakang. Nah, utai. Ya, dengar ini. Atadruna kata Nabi. Mau tak kalian para sahabat ku tunjuk dengan kalian? Atadruna ala akhbirukum bima huwa aghafun alaikum minal masih.
ada orang yang lebih mengerikan daripada Dajjal. Hadis sahih mutawatir, banyak diriwayatkan dari beberapa hadis. Ala akhbirukum bima huwa akhafun alaikum minal masih. Maukah kutunjukkan engkau, kata Nabi, ada orang yang lebih mengerikan daripada Dajjal. Sahabat berpikir Dajjal itulah ngeri, ada pula yang lebih ngeri daripada Dajjal. Barang kata Nabi, ada. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Wa huwa syirkul khafi, mereka yang berbuat syirik khafi. Kata para sahabat, wa huwa syirkul khafi ya Rasulullah? Asyirkul khafi man yakunu rujul fi makani rijal. Ada orang yang tegak melakukan kebaikan di hadapan orang, yang dia pengen nilai kebaikan dinilai melalui mata manusia, maka dia disebut orang soleh. Kata Nabi, itu lebih ngeri daripada Dajjal. Kalau dia ingin dipuji manusia, tapi dia tidak dikenal di alam langit. Kalau semayang depan orang banyak, oi nak dia omong khusyuk tadi, gaya di masjid, usul ni Allah. Wah, ujung mamang di belakang ala ke khusyuk tak untuk semayang. So nak dikata ke khusyuk tadi. Hati-hati, rupanya setan bermain. Oi, man semayang di masjid tu semayang sunnah 2 rakaat, pacak 10 menit. Panjangnya ada bacok. Allah. Sami Allah. Perasaan dari tadi tak selesai mamang tu semayang. Oi, wong soleh, khusyuk. Pas semayang di rumah roman kilan. Berartinya semayang pengen dijengok manusia. Kata Nabi, mereka lebih mengeri daripada Dajjal. Dia dikenal di alam bumi, tapi para malaikat tak mengenal dia, karena sandaran amal tidak disandarkan dengan Allah. Bayangkan, yang semayang lagi belum tentu selamat, apalagi yang tidak semayang. Yang sholat lagi belum tentu selamat, hati disandar dengan selain Allah tidak selamat, apalagi yang tidak semayang sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mentak sampai ke dinding rumah ni suara azan ni. Agama telah 15 tahun rumah tinggal samping masjid, nampak masjid cuma setahun 2 kali, Idul Fitri dengan Idul Adha. Wah, kapan Idul Fitri? Tam duduk bawa bedok depan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tahu siapa malaikat? Tengok ala tahun tu. Semayang tak tawawa, wasoida. Cuma yang model ini, nama kita Bapak Ibu, ada cermin Isra Mi'raj ini berlalu. Apa yang akan mencerminkan dalam kepribadian kita? Kalau Isra Mi'raj lah tiap tahun, maka beda galak ceramah di Bampres ini nak nyerita Isra Mi'raj, kamu lah tahu. Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa naik langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Kenapa? Waktu ceramah di Selangun Pak Jaman, Ujung Selangun, Ustaz Aidil, kami saya minta tolong nian, amat Ustaz ceramah di siko, jangan macam Ustaz ceramah ajak singkut. Itu ngapo? Tak boleh beda-beda Ustaz tu. Sama baik, kalau dia nyampe yang baik itu Ustaz tu sama bagus, jangan beda-beda. Tak nyulain kawan kawan, nyuka penceramah 3 jam setengah, 4 jam. Aku di ceramah, di cerita juga lo, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Naik langit ke 1, lama, ke langit ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 7. Lah ke 7, ceramah lah 3 jam setengah, langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami protes, Pak Ustaz, turun ke dulu Nabi di bocor tu. Lah dia hantar langit ke 7, dah diturun lagi. Turun. Nah, aku tak galak yang nak cerita tu panjang lebar lah, tahu kalau omongan. Tapi apa nilai, Bu? Perhatikan. Apa nilai Isra dan Mi'raj di hadapan kita sekarang? Kok pacak Nabi diajak berjumpa di Sidratul Muntaha? Berapa triliun manusia yang dicipta Allah? Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih sampai ke Sidratul Muntaha? Buka dalam kitab Bidayah Imam Ibnu Zullah. Berapa orang yang bisa berhadapan langsung dengan Allah? Illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tak langsung berjumpa. Baru jengok tiang aras Allah di Muqaddas Situa Bukit Sinai di Mesir. Baru jengok tiang aras, pingsan. Tiang aras, macam mana melihat Allah? Nabi Musa, apalagi kauman kita ini, dosalah dulu nak bertemu Allah. Bertemu Abu Jahal, tidak degek gitu. Apalagi nak Allah? Siapa yang baca bertemu? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ngapa yang baca bertemu Allah? Bu,
Oce kamu, kita ni paling sedih hidup. Hidup Nabi itu Pak, lebih sedih daripada kehidupan kita. Penderitaan kita tidak seujung kuku dengan penderitaan Nabi. Umur 6 bulan dalam kandungan, bapak mati. Belum sempat nengok rai bapak lah meninggal. Umur 6 tahun ikut mak sampai itu maknya mati pula. Umur 6 tahun maknya mati, yatim piatu sejak kecil. Ngingon kambing umur 7 tahun. Nabi nak kambing umur 7 tahun. Budak zaman kini baca apa umur 7 tahun? Main Lazada, Shopee tu dengan rumahnya. Nabi umur 7 tahun nak kambing. Dalam riwayat kitab Sama'il kata Syekh Isam Kamil sampai umur 15 tahun. 15 tahun kambing yang baik dijual. Kambing Nabi dijual, ahli profesi demi kemajuan kehidupan. Dijual kambing. Lamun nak kambing 8 tahun. Banyak kambing cuma dijual. Apalagi dapat kambing berok agak kanji. Bagaimana musuh? Oh, dijual. Akhirnya Nabi berdagang. Ahli profesi sebagai pedagang. Yang pedagang kalangan. Cuman Nabi umur 15 tahun pedagang tidak main-main. Nabi pedagang umur 15 tahun itu lintas negara. Syam, Syria. Kalau gitu pedagang antar kalangan. Kalangan Semangos, kalangan Bengin, mentok-mentok kalangan megang sakti. Kalau Nabi lintas negara, Syam, Syria umur 15 tahun. Genep umur 25, Nabi sudah menjadi pemuda yang kaya raya. Sukses, soge, berduit. Siapa kata Nabi sanggup? Siapa kata Nabi miskin? Dosalah anak berduit, Nabi itu miskin. Dia kapan makan, tidak pernah makan, batu dikebatin perut. Alah kesedih hidup Nabi. Tapi jingok asbabul wurud hadis itu, kapan itu terjadi? Tapi Nabi orang pekerja keras, gigi. Kalau Nabi tidak pekerja keras, manalah turun ayat. Fa'idha qadaitas salat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah kau dirikan salat, bertebar kau di atas muka bumi, cari rezeki Allah. Jangan jadi pemalas, jangan mengharap keajaiban datang dari langit. Ini dah nak instan tadi. Wah, koman buang gilo, masuk hutan, tidur di kuburan. Nah, kamu sudah dapat nomor togel begitu. Ngerek kayu nyari nomor, ngerek perut berkata, kadang ngerek perut bini, minta nomor tadi. Tidak lagi masuk di akal. Maka Nabi berjuang, maka Nabi kaya umur 25 tahun, menikah dengan janda. Kalau istilah kini, Nabi itu salesman. Yang punya dagangan Khadijah, yang berduit Khadijah. Nabi mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Ibu perhatikan, ketika dia berdagang dagangan Siti Khadijah, yang nak dinikah ni bos dewek, janda umur 40. Umur Nabi 25. Maka waktu genap umur ke 25, banyak jamaah datang dengan aku. Ustaz Aidil sini, ada janda dekat rumahku. Maksud kau apa? Kalau Ustaz nak luput sunnah Nabi, ngambil janda umur 40. Joko jengok dulu janda dekat rumah kau tu. Man macam Khadijah bini Nabi, berduit, cantik, baharto, baik hati, agamanya bagus, nikah petang ini. Tapi man janda tu pecah wak ijah wak kau tu juga laju lah. Banyak itali kelambu. Menikah dengan janda umur 40. Coba ibu buka dalam beberapa riwayat. Berapa mas kawin dikasih Nabi dengan janda umur 40? Disebutkan dalam riwayat Situna Jamal Al-Humrah. Situna Jamal Al-Humrah, 60 ekor onta merah. Mas kawin. Mas kawin Nabi nginjok dengan Khadijah 60 ekor onta merah. Unta merah itu unta super, bukan panawan kurapan itu bukan. 60 ekor. Satu ekor terhitung 20 ye. Kalau dirupiahkan dikali ke 60 nilainya 600 juta rupiah. Mas kawin Nabi dengan Khadijah janda 40 tahun. 600 juta rupiah. Nah, aku tanya dengan kamu ibu-ibu, bapak-bapak di Bampres. Anak siapa yang dilamar mas kawin dinjok 600 juta rupiah? 600 juta rupiah. Coba tunjuk tangan, aku nak nyengok bayinya. Ada tak? Ada tak kira-kira? Nanti jangankan aku bebuk kawin nikah dengan bini aku, mas kawin 30 juta. Itu pun kubayar cicil kredit. Nah, cicil dulu dengan mertua, dalam lunas, lakukan baru akan nikah. Saking kebuntun 2017 dulu. Nah, kita ini nak nengok kehidupan Nabi. Maka perjuangannya pahit. Diangkat menjadi Rasul umur 40, 25 tahun sudah menjadi Nabi. Perjuangannya pahit, getir di masa kecil, getir di masa dewasa, sampai ajal datang merenggut nyawa. Perjuangannya dalam mensukseskan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Maka ketika itu disebut dengan tahun Uznah, tahun kesedihan. Mamangnya mati,
Dititip ke kakek-kakeknya mati, titip dengan mamang mati, tidak kata lagi pembela. Ada bini-bininya mati, bininya Nabi mati. Dikaruniakan anak laki-laki Ibrahim, namanya umur 17 bulan. Ibrahim umur 17 bulan. Satu orang anak laki-laki yang langsung dari keturunan Nabi Ibrahim, umurnya 17 bulan, meninggal. Nabi lihat ada lanang, cuma dapat anak lanang sikok meninggal. Allah punya cerita, Allah punya skenario. Nabi berharap Ibrahim inilah penerus risalah Rasul, bukan Rasul tapi penerus ajaran Nabi Muhammad. Tapi apa yang baca diukur, Allah yang punya cerita. Dimatikan Ibrahim di umur 17 bulan. Hatta basala min lihiyati, sampai basah jenggot Nabi, menangis ketika anak lanangnya mati. Datang para sahabat, aman tardo ya Rasulullah, aku kau dak redo anak kau mati ya Rasul. Kata Nabi, raditu, aku redo. Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, ini bukan tangisan penyesalan, tapi ini adalah tangisan kasih sayang. Nabi bukan menyesal, tapi cinta sayang dia dengan anak. Kalau kita hilang barang bernyawa Pak, sakit gitu. Mati bini, mati laki, mati anak, mati wong tua. Jangankan hilang barang bernyawa, hilang selop jepit di masjid, orang tak apa anda gitu. Apalagi hilang nyawa. Nabi menangis, basah jenggot, buka. Dalam riwayat, dalam kitab Sama'il, ciri-ciri daripada Nabi itu jenggotnya panjang dan tidak berubah. Itu, kalau aku salah benarkan kiai, aku ini takut-takut mau ceramah sini nih. Dan tidak berubah. Uban Nabi itu bisa dihitung 3 helai, tidak lebih. Disebut dalam riwayat. Kata Syekh Kamil menjabarkan kitab Sama'il, Nabi tidak berubah rambut. Jadi kalau ada orang bang pres bertemu mimpi, ngaku mimpi bertemu Nabi, tanya dulu. Kau mimpi bertemu Nabi? Iya. Macam mana waktu itu dia datang? Baju putih, surban putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, Blaze. Ya. Karena dijelaskan Nabi tidak berubah, tak lebih dari 3 helai, basah jenggotnya. Kira-kira menjenggot terlebat basah, deras tak air mata itu? Banyak tak air mata? Banyak. Jadi kalau ada kehilangan dalam diri kita, menangis silakan. Tapi jangan sumpah serapah. Laisa minna man latoma al-ghafi fasaqqa al-juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan dari golongan umatku, kata Nabi. Barang siapa di antara mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, wa da'a bi da'watil jahiliyah, merintih seperti orang jahiliyah ketika kematian datang menghampiri keluarga mereka. Menangis boleh. Jangan narik-narik rambut, nyobek-nyobek kantong, nyengkam-nyengkam muka, jangan. Apalagi nyengkam muka, muat talak. Maka gitu Nabi ujian itu sakit bagi Nabi, maka disebut dengan tahun kesedihan. Maka Allah mengatakan, Subhanallazi asra bi abdihi. Bi abdihi. Ini agak belajar nahwu dikit. Abdun, sebuah pengakuan. Kalau kita ngomong abdi, aku ambamu. Tapi kalau bi abdihi, Allah yang mengaku Muhammad adalah hamba. Mengakui dengan diakui itu tidak sama. Perhatikan, mengakui dengan diakui tidak sama. Aku ni Cak Kakak ngomong, aku kenal dengan Pak Camat tu, ngaku kenal. Diakui atau tidak oleh Pak Camat, agak bukan soal. Kamu tanya, kenal tak dengan saya itu? Mana? Ustaz itu, mana tahu aku? Berarti aku ngaku. Kita ni ngaku hamba Allah. Allah memang tahu secara insani kita sebagai hamba, tapi Allah, kita harus mengaku diri sebagai Allah, ngaku tak kita sebagai hamba. Nabi Muhammad itu diakui sebagai hamba Allah karena dia lolos, diuji dengan kesedihan, diuji dengan penderitaan. Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya ghairat dunya wal akhirah. Ada 4 golongan orang yang apabila dia punya 4 sifat itu, Allah mengakuinya bahagia dunia, bahagia akhirat. Di antara 4 itu, wa badanan alal bala'i sabira, orang yang diberikan badan yang kuat dalam menghadapi bala dan ujian. Nabi itu kuat, maka dia dimi'rajkan, dinaikkan ke pucuk oleh Allah. Allah ingin berjumpa, mana hamba yang lolos uji? Muhammad. Kenapa dia lolos? Hatinya bersih. Bu, hati Nabi itu bersih, jauh dari iri, jauh dari dengki, jauh dari hasud. Maka hatinya bersih, pacak berjumpa dengan Allah. Kenapa dia bersih? Penderitaan sampai dalam jantung dia, dalam hati, dalam hidup. Dakwah kena lempar batu, gigi sampai ucul. Aku alhamdulillah 2016 balik dari Mesir, belum pernah dilempar orang batu. Mau dilempar orang duit sering macam mana.
Nabi dilempar batu. Nak nyandengi kita dengan dakwah Nabi, lom sojok kuku Nabi tak sampai. Itu Nabi kita. Kita ni cuma al-athar. Kalau khobar, kalau masih paha dengan sahabat, dengan tabi'in. Kalau hadis mungkin berjumpa dengan Nabi. Tapi kita al-athar, di bawah lagi al-athar. Lah jauh yang jarak kita dengan Rasulullah. Jadi kalau kita merasa perjuangan ini sebanding dengan perjuangan Rasul lagi dulu. Maka kita harus sadar dalam posisi kita ini apa yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka itu kita ini dengan perjalanan kesedihan Nabi, dia bersih hati karena jauh dari iri. Cak mana cara buang dari iri? Nabi ajari kita, unzur ila asfala minkum wala tanzur fawqakum. Kalau urusan dunia jengok ke bawah, Pak. Kalau urusan dunia, Pak, kita jengok ke bawah. Kalau urusan dunia kita jengok ke bawah, insya Allah syukur gitu. Tapi kalau urusan dunia kita jengoknya ke pojok orang lebih dari kita, habis syukur gitu. Maka ibu yang punya gelang setengah suku, jangan jengok orang punya sesuku, habis syukur kamu. Alhamdulillah setengah suku, agak besar dikit gelang aku. Ibu itu kecil, yang segeram masih. Yang segeram, jangan jengok yang punya sesuku. Jadilah segeram kecil, tapi mas asli. Ibu itu sok dan gelang, tapi sepuan. Yang pakai gelang sepuan, jangan jengok yang pakai mas asli, habis syukur kamu. Alhamdulillah aku nih walaupun gelang sepuan, ada gelang daripada ibu ketik gelang. Yang tidak ketik gelang, jangan pula nak marah. Ya Allah, mau kasih ya Allah, tidak berkenal, tidak apa-apa. Yang penting badan itu sehat, gemuk putih. Daripada ibu itu gemuk hitam, jangan tersinggung. Oke. Ya, Pak Guru Dewan, alhamdulillah gemuk putih. Daripada ibu itu gemuk hitam.